Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Zohroh. Saya dari kelas manajemen 5 RA. Saya akan mempresentasikan tentang perencanaan kampanye pencegahan bullying di lingkungan sekolah. 1. Latar belakang. Bullying adalah kasus yang terus terjadi di Indonesia, yang sebagian besar terjadi di lingkungan sekolah, di mana korban dan pelakunya adalah para remaja. Sayangnya, masih banyak remaja yang menganggap bullying adalah hal yang biasa saja, padahal dampak bullying pada korban bukan hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Sehingga ketika terjadi bullying, sebagian besar remaja memilih bersikap mendiamkan. Selain karena bullying dianggap sebagai juga tidak mengerti bagaimana harus bersikap ketika melihat bullying. Secara visual, kampanye ini menggunakan pendekatan coretan atau grafiti, yang merupakan gaya visual yang banyak diminati kalangan remaja di kota besar, dan menggunakan media-media yang dekat dengan target audiens. Namun, riset yang lebih mendalam terhadap masalah maupun target masih perlu diperlukan untuk membuat kampanye ini lebih efektif lagi. Diharapkan dengan kampanye ini akan memperkecil jumlah kasus bullying yang terjadi pada remaja di lingkungan sekolah. 2. Tujuan program kampanye. Tujuan program kampanye ini dirancang untuk mengunggah kesadaran target bahwa peran teman sebaya sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya bullying, dan pada akhirnya mau berperan serta mencegah terjadinya bullying. Tujuan harus disusun dan dituangkan dalam bentuk tertulis dan bersifat realistis. Penyusunan tujuan yang realistis ini merupakan hal yang wajib dilakukan dalam sebuah proses perencanaan kampanye agar kampanye yang akan dilaksanakan mempunyai arah yang berfokus pada pencapaian tujuan tersebut. 3. Tema pesan kampanye yaitu bahaya bullying terhadap psikologis korban. 4. Program kampanye yaitu pencegahan bullying terhadap lingkungan sekolah. 5. Target sasaran kampanye yaitu remaja di lingkungan sekolah. 6. Menentukan strategi dan taktik. Strategi yaitu mengkampanyekan pesan dengan gaya yang sesuai dengan target audiens. Taktik yaitu menyusun pesan dengan menarik dan menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan target audiens. 7. Merumuskan pesan. Isi pesan mengenai kampanye ini berisi tentang bahaya bullying, informasi seputar bullying di lingkungan sekolah, dan mengenai pencegahan bullying di lingkungan sekolah. 8. Menentukan media. Majalah. Print ad akan dipasang di majalah HAI yang merupakan majalah remaja sedang populer saat ini. Dibuat lebih interaktif agar dapat mencuri perhatian target, yaitu dengan menggunakan kata-kata bullying yang provokatif yang jika dibuka akan menjadi kalimat bagaimana seharusnya bersikap ketika melihat bullying. Poster. Di sini poster dianggap sebagai salah satu media yang dianggap cukup efektif untuk penyampaian pesan kampanye tentang pencegahan bullying di lingkungan sekolah. Media sosial, Twitter, dan Facebook. Kampanye juga dilakukan melalui akun Twitter dan Facebook yang dikelola oleh tim khusus yang tugasnya selain berkomunikasi dengan target audiens, juga mengunggah konten-konten mengenai pencegahan bullying dan segala hal yang berkaitan dengan kampanye ini. Website digunakan sebagai media utama karena internet merupakan hal yang tidak terpisahkan di kalangan remaja saat ini, dan mudah untuk diakses target kapan saja dan di mana saja. Di website ini, selain menginformasikan bagaimana bersikap ketika melihat bullying, target juga bisa berkonsultasi dengan psikolog. 9. Waktu pelaksanaan kampanye sekitar jam 8 sampai jam 1. 10. Personal. Ketua kampanye dan anggota pendengar. 11. Anggaran. 1. Transportasi dengan harga 700.000. 2. Konsumsi dengan harga 1.300.000. 3. Cetak media dengan harga 1.800.000. Jumlah semua kebutuhan yaitu Rp3.800.000.
12. Penyajian proposal. Penyajian proposal dengan menggunakan makalah berisi, isi, dan semua anggaran dalam melaksanakan kampanye. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.